Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Ananta Hendrawan. Saya berasal dari NPM 215112. Sebelumnya di sini saya akan membuat video sosiologi hukum sebagai syarat nilai UTS saya. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosios yang berarti teman atau masyarakat dan logos yang berarti ilmu. Sehingga pada dasarnya sosiologi itu ilmu tentang kawan atau masyarakat. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum dan alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi sebagai ilmu memiliki 4 ciri, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Empiris artinya ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau pengamatan dan akal sehat yang hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Teoritis artinya ilmu pengetahuan berasal dari abstraksi hasil pengamatan di lapangan sehingga menjadi satu teori yang logis. Yang ketiga, kumulatif artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada, lalu memperbaiki, memperluas, hingga memperkuat teori sebelumnya. Yang keempat, non-etis artinya tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi bersifat netral dalam menjelaskan masalah. Adapun dari sisi objeknya, ilmu ini lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara individu dan kelompok, serta adanya timbal balik. Sehingga menjadi mudah dipahami bahwa objek kajian dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Yang kedua, proses sosial adalah suatu bentuk perilaku sosial yang interaktif dan repetitif yang ditemukan dalam kehidupan sosial. Ginsberg mendefinisikan proses sosial sebagai cara-cara interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk dalam membangun kerjasama, konflik, diferensi, integrasi, dan pengembangan dan pengeroposan hubungan sosial. 1. Kompetisi. Kompetisi adalah proses sosial di mana individu atau kelompok bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Perebutan sumber daya mungkin atau mungkin tidak adil. Yang kedua, konflik. Konflik adalah proses sosial di mana satu pihak harus menghadapi pihak lain dengan ancaman. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial di mana individu atau komunitas dengan sifat budaya yang berbeda bertemu, berinteraksi, dan hidup berdampingan sehingga orientasi budaya atau penggabungan terjadi. Ini masuk ke dalam bab 2, yaitu pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Bonner, orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. Ciri-ciri interaksi sosial menurut sosiologi Charles Pellomis yaitu 1. Ciri-ciri sosial, jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan diperkirakan oleh para pengamat. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi 2. 1. Kontak sosial bersifat primer. Kontak sosial terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Yang kedua, kontak elektron, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua, komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau berkaitan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan mengungkapkan emosi dan perasaan. Media adalah
perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film, biasanya memberikan pesan tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan. Setelah mendapatkan pesan dari komunikator, komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya. Jika kamu ingin memperhatikan lebih dalam, buku berjudul Teori Komunikasi Interpersonal disertai contoh fenomena praktis oleh Dr. Ali Nurdin. Interaksi mempunyai beberapa jenis yang mudah untuk dipahami, yaitu satu, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama. Jika reaksinya positif, namun jika reaksi negatif, kemungkinan akan muncul konflik pertengkaran. Contoh, ketika bertemu, saling menyapa, bertanya dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang mengajak bermain sepeda bersama adik, guru mengajar les bahasa pada seorang murid. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri lebih dari 3 orang, yang dimana memberikan informasi, yaitu satu promosi informasi ibarat seminar. Contoh, menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contoh, para pemuda Karang Taruna memberi informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama, membersihkan dalam rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi adalah seorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan yang terlihat menyerupai fisik seseorang. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan, terkadang tanpa berpikir rasional. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, sesuatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya, seperti penampilan, pola pikir, bahkan kebijakannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, ada identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan yang sama atau identik bahkan serupa dengan orang lain, yaitu idolanya, sehingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Yang kelima, ada empati. Empati yang merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan. Bentuk interaksi sosial: 1. Kerjasama, 2. Akomodasi, 3. Toleransi, 4. Akulturasi, 5. Asimilasi. Yang ketiga, menurut Surjono Sukanto dalam bukunya, yaitu berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, kelompok ini adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Ciri-ciri dan cara terbentuknya kelompok sosial: setiap anggota kelompok sadar bahwa ia tergantung dalam satu kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor pengikat antar anggota. Yang keempat, antar anggota memiliki struktur atau pola perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Tipe-tipe kelompok sosial yaitu ada dari Emil Durkheim. Emil Durkheim mengklarifikasikan kelompok sosial menjadi 2, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik berarti tidak ada pembagian kerja di dalam suatu kelompok. Semua anggota mendapatkan beban kerja yang sama atau kolektif. Yang kedua, solidaritas organik berarti udah ada pembagian kerja kamu. Ingat-ingat saja organisme, setiap organ tentu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, sama halnya dengan kelompok sosial yang masuk dalam klarifikasi organik ini. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun antara satu dan yang lainnya saling bergantung.
Ferdinand Tonis klarifikasi kelompok sosial selanjutnya. Menurut pendapat Tonis, ia membagi kelompok sosial menjadi dua juga nih, yaitu ada Gesellschaft dan Gemeinschaft. Gesellschaft atau patembayan merupakan kelompok sosial formal atau resmi. Antara anggota tidak terlalu dekat, contohnya adalah kelompok kerja dan partai politik. Gemeinschaft atau paguyuban. Kalau kelompok yang satu ini lebih ke hubungan informal, biasanya karena adanya hubungan darah atau daerah asal tinggal. Contohnya adalah keluarga yang kerabat dekat. Charles Coley membagi kelompok ini menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer merupakan kelompok yang akrab atau kenal satu sama lain informal. Sekunder merupakan kelompok informal dan resmi. Kemudian, hubungan antara kelompok anggotanya tidak begitu akrab. Teori ini sama dengan Gesellschaft milik Tonis. Yang terakhir yaitu W.G. Sumner. Ia mengklarifikasikan kelompok ini menurut pendapatnya. Ia mengungkapkan dua klarifikasi, yaitu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok yang antar anggotanya memiliki faktor simpati dan akrab satu sama lain. Terdapat kerjasama hubungan persahabatan, keteraturan, dan keadilan di dalamnya. Out-group merupakan kelompok yang antar anggotanya saling mengedepankan sikap antagonisme antipati. Kebalikannya dari in-group, bahwa di dalam kelompok terdapat kebencian, ketidakpedulian, dan permusuhan antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Pola hubungan antar kelompok. Pembahasan selanjutnya dari artikel ini adalah pola hubungan antar kelompok. Nah, di sini ada terbagi akulturasi. Akulturasi adalah gabungan dari dua kebudayaan tapi masih ada sisa kebudayaan masing-masing. Dominasi adalah suatu kejadian di mana salah satu ras mengurasi kelompok lain. Ada 5 jenis dominasi menurut Kornblum, yaitu genosida. Genosida atau pembunuhan massal terhadap suatu kelompok tertentu. Yang kedua pengusiran, yang ketiga perbudakan, yang keempat segregasi atau pembuatan stratifikasinya atau kasta. Yang kelima asimilasi atau pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asing sehingga memunculkan kebudayaan baru. Paternalisme merupakan dominasi kelompok pendatang. Pola hubungan seperti ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang untuk membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi ego pribadi. Integrasi adalah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur atau campur antar kebudayaan. Ingat ya, dari 5 mengakui dan mencampurkan penyatuan kebudayaan. Pluralisme ini terjadi pada kelompok majemuk, di mana terdapat banyak perbedaan di dalam kelompok tersebut, namun mengakui adanya perdebatan tersebut. Yang keempat, kebudayaan dan masyarakat. Kontanjaninrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan dan teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan yang ada di dunia, baik yang kecil, sedang, besar, maupun kompleks. Sistem budaya dan sistem sosial dan sistem budaya merupakan bagian dari kerangka budaya. Ketiga sistem tersebut secara analisis dapat dibedakan. Fungsi sistem budaya adalah menata dan menetapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Proses belajar dari sistem budaya ini dilakukan melalui proses pembudayaan atau institutionalization atau pelambagan kaitan manusia dan kebudayaan. Proses dialektis ini tercipta melalui 3 tahap, yaitu 1. Tahap eksternalisasi, proses di mana manusia mengekspresikan dirinya dengan membangun dunianya. Objektivitasi, proses di mana masyarakat menjadi realisi objektif, yaitu suatu kenyataan yang terpisah dari manusia dan berharap dengan manusia. Internalisasi, proses di mana masyarakat disergap kembali oleh manusia.
Maksudnya bahwa manusia mempelajari kembali masyarakat sendiri agar ia dapat hidup dengan baik. Baiklah, di sini sudah masuk pertemuan kelima, itu pertemuan terakhir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strata berarti ada kedudukan lebih tinggi dan lebih rendah dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kata stratifikasi berarti pembedaan pendudukan atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan tingkatan kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Adanya stratifikasi sosial karena adanya nilai dan norma. Menurut Selo Soemarjan atau yang bernama lengkapnya Kanjeng Pangeran Haryo Profesor Dr. Selo Soemarjan merupakan tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia. Stratifikasi didasari oleh 4 hal, yaitu 1. Ekonomi, yaitu adanya lapisan yang lebih kaya dan miskin, di mana mereka yang memiliki kekayaan terbanyak akan berada di lapisan atas dan kebaliknya. Yang kedua, kekuasaan. Ada yang lebih berkuasa, di mana mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang lebih besar akan berada di lapisan atas, misalnya direktur dan manajer. Yang ketiga, ada keturunan, di mana orang yang paling disegani dalam masyarakat akan berada di lapisan atas, contohnya raja, bangsawan, dan rakyat. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan adalah social elevator atau lift sosial yang bisa menaikkan derajat, yang berarti ukuran yang digunakan pada pendidikan tidak mutlak atau masih bisa berubah. Sifat stratifikasi sosial yang berkembang di masyarakat ada memiliki 3 sifat, yaitu 1. Sifat yang mengacu pada bisa atau tidaknya terjadi mobilitas sosial dalam masyarakat, yaitu terbuka, tertutup, dan campuran. Stratifikasi terbuka dalam suatu masyarakat. Stratifikasinya terbuka memungkinkan setiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, seperti kekuasaan, jabatan, maupun kekayaan. Pada umumnya, masyarakat yang menerapkan stratifikasi terbuka lebih demokratis. Contoh nyatanya seperti Presiden Indonesia yang kedua, yaitu Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, yang awalnya merupakan seorang petani yang kemudian menjadi seorang presiden. Yang kedua, stratifikasi tertutup. Kebalikan dari stratifikasi terbuka. Stratifikasi tertutup menutup kemungkinan, tidak memungkinkan setiap masyarakat dapat berpindah kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini pernah terjadi di India pada zaman dulu yang menerapkan sistem kasta Brahmana atau Kshatriya, Waisya, dan Sudra sejak seorangan lahir, sehingga tidak memungkinkan kastanya naik ataupun turun. Stratifikasi campuran. Dari namanya pasti kalian sudah bisa nebak kan mengenai stratifikasi campuran ini. Yap, dimana pada stratifikasi campuran kemungkinan namun juga tidak memungkinkan di saat orang yang sama seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh hal ini diterapkan pada masyarakat modern di India, di mana jika seorang lahir dengan kasta sudra atau kasta terendah, meskipun tidak dapat menaikkan kasta kelahirannya tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan pada zaman modern orang tersebut memiliki kekayaan melebihi orang yang lahir dengan kasta Brahmana atau kasta tertinggi. Fungsi stratifikasi. Berikut beberapa fungsi dari stratifikasi sosial. 1. Sebagai sarana pendistribusian hak dan kewajiban terhadap setiap lapisan atau strata. Yang kedua, menempatkan individu atau seseorang pada strata tertentu. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pemersatu, yaitu dengan pola mengkoordinasikan sebagian bagian yang ada dalam struktur sosial guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat, dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dan yang kelima, mendorong masyarakat untuk bergerak sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Perpindahan tersebut bisa vertikal, naik turun, atau horizontal, yaitu sejajar. Tipe-tipe mobilitas sosial. Mobilitas vertikal. Tipe mobilitas sosial yang pertama adalah vertikal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya, sejajar atau tidak sejajar, naik atau turun. Nah, mobilitas vertikal juga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu naik dan turun. Untuk mobilitas vertikal, naik atau social climbing ditandai dengan masuknya individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya adalah kenaikan jabatan, naik jenjang pendidikan SMP ke SMA, dan tingkat kesehatan yang lebih meningkat. Sedangkan tipe mobilitas vertikal turun, social sinking, berarti masuknya individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga dikatakan
diterjemahkan sebagai turunnya derajat individu atau kelompok dalam suatu kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Contohnya, seseorang yang udah kerja namun karena masalah satu dan lain hal sehingga ia di PHK dan menjadi pengangguran. Yaitu ada mobilitas horizontal. Tipe mobilitas horizontal berarti perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Jadi nggak ada guna tuh yang namanya perubahan derajat kedudukan karena derajatnya masih sama atau setara. Contohnya, kamu pernah dengar ada bidan atau dokter yang dipindahin tugasnya dari daerah perkotaan ke pedesaan atau sebaliknya. Nah, bidan atau dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal karena tidak mengubah status atau kedudukan sosialnya. Yaitu ada faktor pendorong mobilitas sosial. Setelah mengetahui pengertian dan tipe-tipe mobilitas sosial, sekarang kita bisa bahas faktor pendorong terjadi mobilitas sosial. Apa saja faktor-faktornya? Berikut adalah faktor mobilitas sosial yang akan saya bacakan. Yaitu situasi politik, ekspansi teritorial, dan perpindahan penduduk, tingkat kelahiran atau natalitas. Faktor penghambat mobilitas sosial, diskriminasi, stereotip gender atau kemiskinan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian, saya pamit undur diri dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi sudah masuk pertemuan kelima, itu pertemuan terakhir. Dalam KBBI yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, strata berarti ada kedudukan lebih tinggi dan lebih rendah dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan kata stratifikasi berarti pembedaan pendudukan atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan tingkatan kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Ada stratifikasi sosial karena adanya nilai dan norma. Menurut Selo Soemarjan yang atau nama lengkapnya Kanjeng Pangeran Haryo Profesor Dr. Selo Soemarjan merupakan tokoh pendidikan dan pemerintahan Indonesia. Stratifikasi didasari oleh 4 hal, yaitu satu, ekonomi, yaitu adanya lapisan yang lebih kaya dan miskin, di mana mereka yang memiliki kekayaan terbanyak akan berada di lapisan atas dan sebaliknya. Yang kedua, kekuasaan, ada yang lebih berkuasa, di mana mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang lebih besar dan berada di lapisan atas, misalnya direktur dengan manajer. Yang ketiga, keturunan, di mana orang yang paling disegani dalam masyarakat akan berada di lapisan atas, contohnya raja, bangsawan, dan rakyat. Yang keempat, ada pendidikan. Pendidikan adalah social elevator atau lift sosial yang bisa menaikkan derajat, yang berarti ukuran yang digunakan pada pendidikan tidak mutlak atau masih bisa berubah. Sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yang berkembang di masyarakat memiliki 3 sifat yang mengacu pada bisa atau tidaknya terjadi mobilitas sosial dalam masyarakat, yaitu terbuka, tertutup, ataupun campuran. Stratifikasi terbuka dalam suatu masyarakat. Stratifikasinya terbuka memungkinkan tiap orang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah, seperti kekuasaan, jabatan, maupun kekayaan. Pada umumnya, masyarakat yang menerapkan stratifikasi terbuka oleh demokratis, contohnya nyatanya seperti Presiden Indonesia kedua, yaitu Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, yang awalnya merupakan seorang petani yang kemudian naik menjadi seorang presiden. Stratifikasi tertutup kebalikannya dari stratifikasi terbuka. Stratifikasi tertutup menutup kemungkinan tidak atau memungkinkan setiap masyarakat dapat berpindah kedudukan yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini pernah terjadi di India pada zaman dulu yang menerapkan sistem kata atau Brahmasta, Kshatriya, Waisya, dan Sudra sejak seseorang lahir sehingga tidak memungkinkan kastanya naik ataupun turun. Stratifikasi campuran, dari namanya pasti kalian sudah nebak kan stratifikasi campuran ini seperti apa? Yap, dimana pada stratifikasi campuran memungkinkan namun juga tidak memungkinkan di saat yang sama seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya hal ini diterapkan pada masyarakat modern di India, di mana jika seseorang lahir dengan kasta sudra atau kasta terendah, meskipun tidak dapat menaikkan kasta kelahirannya tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan pada zaman modern orang tersebut memiliki kekayaan lebih dari orang yang lahir dengan kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi. Fungsi stratifikasi. Berikut ada fungsi stratifikasi sosial, yaitu satu, sebagai sarana pendistribusian hak dan kewajiban terhadap setiap lapisan atau strata. Yang kedua, menempatkan individu atau seseorang pada strata tertentu. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pemersatu, yaitu dengan pola mengkoordinasi bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang keempat, dapat memecah persoalan-persoalan dalam masyarakat. Dan yang kelima, mendorong masyarakat untuk bergerak sesuai dengan fungsinya.
Mobilitas sosial yang kelima. Ada 5 mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Perpindahan tersebut bisa vertikal, naik turun, atau horizontal, yaitu sejajar. Mobilitas vertikal, tipe mobilitas sosial yang pertama adalah vertikal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya secara tidak sejajar, naik atau turun. Nah, mobilitas vertikal juga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu naik dan turun. Untuk mobilitas vertikal, naik atau social climbing ditandai dengan masuknya individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sosial rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya yaitu kenaikan jabatan, naik jenjang pendidikan SMP ke SMA, dan tingkat kesehatan yang lebih meningkat. Sedangkan tipe mobilitas vertikal turun, social sinking, dengan berarti masuknya individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Selain itu, bisa juga dikatakan sebagai turunnya derajat individu atau kelompok dalam suatu kelompok sosial sebagai satu kesatuan. Contohnya seseorang yang sudah kerja, namun karena ada suatunya masalah dan lain hal sehingga ia di-PHK sehingga dia menjadi seorang pengangguran. Mobilitas horizontal, tipe mobilitas horizontal berarti perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Jadi nggak ada tuh yang namanya perubahan derajat kedudukan karena derajat masih sama atau setara. Contohnya, kamu pernah mendengar bidan atau dokter yang dipindahkan tugas dari daerah perkotaan ke desaan? Nah, atau sebaliknya kan, bidan atau dokter tersebut mengalami mobilitas horizontal karena tidak mengubah status atau kedudukan sosialnya. Faktor pendorong mobilitas sosial. Setelah mengetahui pengertian dan tipe-tipe mobilitas sosial, sekarang kita bahas faktor pendorong terjadi mobilitas sosial. Apa saja faktor-faktornya? Berikut adalah faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Situasi politik, ekspansi teritorial, dan perpindahan penduduk, tingkat kelahiran atau natalitas. Faktor penghambat mobilitas sosial, diskriminasi, yaitu stereotip gender atau kemiskinan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya pamit undur diri dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めて